Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Alfi dari kelas A dengan nomor absen 39 dengan NIM 14 10 62 11 12. Sini saya akan menjelaskan tentang mini skripsi saya yang berjudul Efektivitas Media Sosial Twitter terhadap Komunikasi Interpersonal pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2021 dengan mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang diampu oleh Dr. Kinkin Yuniati Sudarsa Putri MSI CICS CPR. Jadi untuk penelitian kali ini memiliki latar belakang, yaitu manusia dikenal sebagai makhluk sosial, yang berarti manusia tidak akan terlepas dengan manusia lainnya. Manusia membutuhkan orang lain karena harus berinteraksi, berkomunikasi, bertukar informasi, bekerja sama, dan menjalin sebuah hubungan dengan manusia lainnya. Banyak hal yang dibutuhkan manusia, salah satunya kebutuhan akan informasi dan komunikasi. Selanjutnya itu media sosial. Media sosial adalah media online yang memudahkan penggunanya untuk saling berkomunikasi, mengirim pesan, dan berbagi antar pengguna yang terhubung dengan media online tersebut. Dengan kata lain, media sosial dapat menjadi bentuk komunikasi online di mana individu tidak hanya membuat profil, tetapi juga untuk memperkenalkan diri dan untuk membuat konten-konten mereka sendiri. Nah, di era digital seperti saat ini, ditambah kondisi pandemi waktu itu, sehingga mengharuskan semua manusia membatasi diri untuk bisa keluar rumah, membuat penggunaan internet, khususnya media sosial, semakin banyak. Saat ini, manusia tak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Contohnya, bagaimana pengguna media sosial sendiri membuat komunikasi kita sangat terpaku pada media sosial tersebut, sehingga komunikasi langsung dengan keluarga menjadi jarang dilakukan. Apalagi untuk berkomunikasi dengan teman atau kerabat saat ini. Pastinya media sosial sangat dibutuhkan. Dengan demikian, penggunaan media sosial sebagai media untuk menjalin hubungan pertemanan saat ini sangatlah berguna karena manusia juga bisa menemukan teman baru dari berbagai negara melalui media sosial tersebut. Nah, selanjutnya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan dua orang atau lebih secara langsung dan berdialog. Karena bersifat langsung dan tatap muka, maka respons tanggapan komunikasi interpersonal dapat dilakukan pada saat itu juga. Selain dapat respon langsung yang dapat diamati oleh komunikator, maka komunikator dapat dengan mudah untuk mengetahui situasi komunikasi sedang berjalan. Nah, selain itu, komunikasi personal juga bisa dilakukan secara digital atau online. Dan untuk menjaga relasi pertemanan yang sudah terjalin dengan baik dan efektif, perlu diperhatikan juga bagaimana sikap dan tutur kata pengguna saat menggunakan media sosial, agar orang lain pun merasa nyaman menjalin pertemanan. Nah, untuk penelitian kali ini, saya menggunakan teori Uses and Justification. Teori ini memfokuskan untuk menarik perhatian pada publik sebagai konsumen media massa, bukan kepada pesan-pesan tersebut akan disampaikan. Teori ini memperkirakan bahwa khalayak menggunakan media berorientasi pada tujuan, proaktif, dan menuntut untuk mengetahui kebutuhan mereka dan untuk mengetahui secara bertanggung jawab atas media yang memenuhi kebutuhan mereka. Dari identification mengasumsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya. Nah, dilansir dari katadata.co.id yang berdasarkan laporan dari We Are Social and Hootsuite, ada 556 juta pengguna Twitter di seluruh dunia pada Januari 2023. Jumlah tersebut meningkat 27,4% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan negaranya, Amerika Serikat merupakan negara dengan pengguna Twitter terbanyak di dunia pada awal tahun ini. Tercatat ada 95,4 juta pengguna platform itu. Sedangkan Indonesia berada di tingkat kelima, yaitu dengan 24 juta pengguna. Nah, selanjutnya ini dilansir dari kompas.com, terdapat 15 media sosial terbanyak yang digunakan oleh internet. Dan Indonesia itu pada usia 16-64. Dan salah satunya adalah Twitter yang menempati peringkat ke-6 dengan presentasi pengguna sebanyak 60,2%. Nah, jadi rumus masalah kali ini itu adalah
apakah terdapat efektivitas pada media sosial Twitter terhadap komunikasi interpersonal mahasiswa ilmu komunikasi UNJ tahun 2021. Tujuan penting ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat efektivitas media sosial Twitter terhadap komunikasi interpersonal sesuai informasi UNJ 2021. Manfaat penelitian ini secara akademis itu diharapkan dapat menjadi data dasar dalam mengembangkan penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi, menambah informasi, dan menambah studi literatur mahasiswa mengenai manfaat media sosial, khususnya Twitter, dalam menjalin pertemanan kepercayaan satu sama lain. Sedangkan manfaat praktisnya adalah konten ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi serta menjadi acuan bagi para praktisi media sosial. Nah, selanjutnya itulah bab 2 landasan teori. Seperti penjelasan tadi, media sosial itu merupakan platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna dan memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium atau fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Nah, media sosial tidak hanya digunakan untuk mendistribusikan informasi yang bisa dikreasikan oleh pemilik akun itu sendiri. Namun, media sosial juga dapat menjadi salah satu media untuk menjalin relasi dengan teman sekaligus menjadi media bagi remaja-remaja untuk dapat diterima di teman serta ada rasa ingin tampil beda dan populer. Mahasiswa memiliki peran aktif dalam mengembangkan media jejaring sosial, yaitu mereka mahasiswa sendiri merupakan sebagai kontrol sosial. Era media jejaring sosial mahasiswa harus memberi dampak positif dalam pengembangannya. Lalu Twitter ini itu memiliki peran masing-masing. Sebagian orang percaya bahwa Twitter adalah memenuhi kebutuhan dalam pemberian informasi dalam masyarakat maupun teman dekat dan menyebarkan berita dari dalam maupun luar negeri. Lalu Twitter juga membantu pengguna menemukan kelebihan dalam diri mereka dan menjadi terbuka secara interaksi dan integritas. Twitter dengan mudah membantu pengguna untuk berkenalan, berinteraksi, dan menemukan topik pembicaraan dengan orang lain. Dalam segi hiburan, Twitter dijadikan sebagai tempat untuk menyalurkan emosi, tempat bersantai, dan tempat untuk mengisi waktu luang. Selanjutnya itu adalah dalam komunikasi interpersonal melalui sosial media, hubungan interpersonal yang dibangun dengan individu baru bisa berkembang layaknya hubungan interpersonal di dunia nyata meskipun masing-masing individu belum pernah bertemu secara langsung sekalipun. Pengguna sosial media dapat membangun pertemanan, persahabatan, bahkan hubungan romantis menggunakan bahasa verbal yang dikirimkan melalui sosial media. Berkat kedekatan yang diciptakan dengan bahasa verbal tersebut, individu seolah-olah dapat merasakan interaksi secara langsung dengan lawan bicaranya. Bahkan saat ini sudah umum untuk melihat beberapa hubungan perkenalan sosial media berkembang menjadi hubungan romantis yang dirasionalisasikan dalam dunia nyata. Selanjutnya itu adalah komunikasi interpersonal berdasarnya merupakan proses yang dilakukan dua orang atau lebih secara langsung atau tidak. Nah, menurut Liliweri, komunikasi personal memiliki dua fungsi, yaitu pertama, fungsi sosial, yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, memenuhi kebutuhan manusia, mengembangkan hubungan timbal balik, meningkatkan dan mempertahankan mutu diri sendiri, dan menangani konflik. Kedua itu fungsi pengambilan keputusan. Individu berkomunikasi untuk membagi informasi, selain itu individu juga berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, untuk mendapatkan respon atau umpan balik. Hal ini sebagai salah satu efektivitas proses komunikasi. Yang keempat adalah untuk melakukan antisipasi setelah mengevaluasi respon atau umpan balik. Yang kelima, yang terakhir adalah untuk melakukan kontrol terhadap lingkungan sosial, yaitu individu dapat melakukan modifikasi perilaku orang lain dengan cara persuasi. Nah, selanjutnya itu adalah review literatur. Pada penelitian sebelumnya, pembahasan ini juga pernah dilakukan oleh Ayu Kusmini, Hasibuan, Naila Susanti, dan Muhammad Gailani dengan judul Pengaruh Media Sosial Facebook terhadap Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Ilmu Komunikasi 2017 UIN Sumut. Dengan populasinya yaitu mahasiswa Ilmu Komunikasi 2017 UIN Sumut dengan menggunakan teknik probability sampling dan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui efektivitas fitur pertemanan
Facebook dalam menjalin komunikasi. Nah, berikut ada beberapa perbandingan itu literatur dengan jurnal-jurnal sebelumnya, persamaan dan perbedaannya. Ini itu adalah variabel X dan variabel Y. Variabel X merupakan variabel independen, variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau terikat. Menurut Suguno 2019, variabel independen adalah variabel-variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan timbulnya variabel dependen. Variabel ini digambarkan sebagai suatu keadaan atau nilai yang kejadian mengubah keadaan atau nilai lain. Variabel ini dinamakan dengan huruf X. Variabel ini independen pada penelitian kali ini adalah media sosial Twitter. Sedangkan untuk variabel Y itu adalah sebagai penghubung untuk mempengaruhi hubungan variabel independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati secara langsung. Variabel ini merupakan variabel yang terstruktur sehingga ilmu pengetahuan menjadi suatu variabel karena adanya perubahan pada variabel lain. Variabel ini dikembangkan dengan huruf Y. Variabel intervening atau penghubung pada penelitian kali ini adalah komunikasi interpersonal. Metodologi penelitian adalah sebagai berikut terlampir dan hipotesis teorinya untuk penelitian kali ini adalah penelitian ini terdapat aktivitas mahasiswa Twitter terhadap komunikasi interpersonal pada mahasiswa komunikasi UNJ tahun 2021. Selanjutnya adalah bab 3 metode penelitian. Pada paradigma penelitian ini menggunakan metode eksperimen, artinya penelitian menggunakan metode kuantitatif. Penggunaan metode kuantitatif ini dapat memasukkan temuan yang dapat dijelaskan secara umum tanpa terikat pada konteks waktu, tempat, dan situasi. Karena penelitian kuantitatif mencakup variabel-variabel dan angka-angkanya dipadukan sehingga menghasilkan jawaban objektif. Seperti dijelaskan oleh Creswell, bahwa quantitative research is an approach for testing objective theories by examining the relationship among variables. This variable in turn can be measured typically on instruments so that number data can be analyzed using statistical procedure. Yang selanjutnya itu ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk memeriksa hubungan antara variabel yang mempengaruhi suatu hasil dan menjawab pertanyaan serta hipotesis melalui survei dan eksperimen. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa hipotesis teori bahwa terdapat efektivitas media sosial Twitter terhadap komunikasi interpersonal pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ tahun 2021. Nah, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu untuk mengumpulkan datanya menggunakan kuesioner yang akan disebarkan ke grup chat ilmu komunikasi angkatan 2021. Kuesioner itu menggunakan aplikasi Google Form karena dapat memudahkan penulis dalam menghitung variabel yang ada. Yang keempat itu adalah populasi sampel dan teknik penarikan sampel. Populasi yang diartikan sebagai keseluruhan elemen dalam penelitian meliputi objek dan subjek dengan ciri-ciri dan karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian kali ini adalah seluruh mahasiswa aktif ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 yang berjumlah 124 orang. Nah, menurut Arik Punto dan mengatakan bahwa sampel adalah sebagian kecil yang terdapat dalam populasi yang dianggap mewakili populasi mengenai penelitian yang dilakukan. Nah, sampel dalam penelitian kali ini adalah mahasiswa aktif komunikasi UNJ angkatan 2021 yang berjumlah 95 orang dan dihitung berdasarkan rumus Chauvin. Teknik penarikan sampel ini digunakan probability sampling. Dalam sebuah penelitian data menggunakan bagian yang sangat penting karena untuk membuat sebuah hipotesis membutuhkan variabel yang diteliti. Nah, untuk ukuran sampel. Ukuran sampel itu peneliti menggunakan rumus Chauvin agar dapat mengetahui jumlah populasi yang memiliki kanker. Rumusnya adalah sebagai berikut terlampir. Nah, hipotesis risetnya adalah
variabel X atau musuh Twitter berpengaruh terhadap variabel Y, komunikasi interpersonal mahasiswa informasi UNJ tahun 2021. HA dalam penelitian kali ini adalah terdapat efektivitas komunikasi interpersonal pada mahasiswa komunikasi UNJ 2021. Dan H0-nya adalah dari penelitian ini adalah tidak terdapat efektivitas mahasiswa Twitter terhadap komunikasi interpersonal pada mahasiswa komunikasi UNJ tahun 2021. Sedangkan untuk hipotesis statistiknya, H0 itu sama dengan ditolak dan HA itu sama dengan diterima. Nah, itu ada metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Sedangkan data sekunder pada penelitian kali ini diperoleh melalui artikel penelitian sebelumnya dan buku. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan tujuan tertentu selain masalah yang dihadapi. Ini adalah metode pengukuran data 9 validitas, menggunakan validitas dan reliabilitas. Ini itu adalah metode analisis data. Untuk analisis data ini, saya selaku peneliti menggunakan analisis data univariat dan data bivariat. Selain itu, keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian kali ini, peneliti memiliki banyak keterbatasan, mulai dari keterbatasan waktu dan tenaga, serta data-data yang diperlukan. Sehingga penelitian ini perlu diolah kembali guna mencapai hasil yang lebih optimal. Peneliti akan mempelajari dan mengkaji lebih banyak hal terkait penelitian selanjutnya. 11.2 kelemahan. Peneliti juga merasakan adanya kelemahan, yaitu status peneliti yang masih merupakan mahasiswa aktif tahun menengah dan masih terbatasnya proses pengolahan dan kreativitas serta berpikir kritis dalam melakukan penelitian ini. Ini adalah definisi operasional. Definisi operasional adalah seperti petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan diukur suatu variabel atau konsep untuk menguji keunggulannya. Nah, berikut adalah tabel OKA atau operasional konsep. Variabel X itu bentuk Twitter, itu interpersonal. Dimensi dari variabel X itu adalah frekuensi, durasi, dan atensi. Indikator untuk frekuensi itu adalah pernahkah menggunakan aplikasi, lalu ada input keseringan mengakses aplikasi. Untuk durasi, indikatornya adalah tingkat kedalaman penggunaan aplikasi, serta tingkat seberapa lama menggunakan aplikasi. Sedangkan untuk atensi itu, indikatornya adalah tingkat ketertarikan, tingkat perhatian diberikan, tingkat minat mengakses aplikasi. Dan untuk variabel Y-nya itu, dimensinya ada keterbukaan, empati, sikap mendukung, dan sikap positif. Untuk indikator dari keterbukaan adalah pengertian keterbukaan diri, dan untuk empati itu indikatornya adalah pemahaman perasaan orang lain, tingkat kepekaan seseorang, kepekaan terhadap bahasa, non-verbal yang ditunjukkan oleh seseorang. Yang keempat itu ada kemampuan responsif terhadap masalah yang dihadapi oleh seseorang. Yang kelima, kemampuan mengendalikan diri dalam membantu seseorang. Nah, yang ketiga selanjutnya itu ada dimensi sikap mendukung. Indikator itu adalah merespons secara spontanitas dan lugas. Lalu ada bebas mengekspresikan diri untuk menghasilkan umpan balik yang sewajarnya. Selanjutnya ada dimensi sikap positif. Indikatornya itu adalah menghargai posisi orang lain saat berkomunikasi. Dalam hal ini itu adalah orang tua. Selanjutnya adalah berpikir positif terhadap orang lain dan tidak menaruh curiga secara berlebihan. Nah, untuk lampirannya terdapat data masalah atau uniqueness penelitian proposal. Data masalah pada penelitian kali ini adalah untuk mengetahui sebuah efektivitas media sosial Twitter terhadap komunikasi interpersonal pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ tahun 2021. Bagaimana mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021 memanfaatkan media Twitter dalam melakukan komunikasi interpersonal pada pengguna Twitter lainnya, sehingga mereka bisa menjalin pertemanan walaupun secara daring dan tidak pernah bertemu satu sama lain. Nah, keunikan dari penelitian ini adalah terdapat pada objeknya, yaitu mahasiswa ilmu komunikasi UNJ tahun 2021. Maka dari itu, penelitian ini ada untuk mengetahui efektivitas media sosial Twitter terhadap komunikasi interpersonal pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ tahun 2021. Berikut juga terlampir draft kuesionernya, yaitu ada variabel X dan 5 variabel Y. Dan di sini juga terlampir beberapa daftar pustaka dari penelitian yang telah saya buat. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.